Ya kayaknya jadi paling challenge di situ metode pembelajaran. Metode pembelajaran beda, terus pola pikir kita yang harus dirubah gitu kan. Kita harus clinical reasoning yang sebenarnya saya masih minim sekali dengan clinical reasoning itu tadi. Jadi tiap hari itu ada tugas, selalu ada tugas. Hampir nggak ada, jarang yang nggak ada tugas itu jarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat semua teman-teman sejawat fisioterapi. Jadi izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Adinda Larsati selaku tim media Fisio, dan saya akan menemani kegiatan sharing hari ini yang berjudul Fisio Study Abroad, yaitu bedah kampus dan beasiswa di Malaysia bersama Mas Dimas Aji Prayitno. Buat teman-teman juga nih yang sempat ketinggalan sama kegiatan-kegiatan media Fisio yang sebelumnya, yang kalian lupa tonton atau kalian pas lagi kegiatan kalian lagi kerja gitu. Kalau misalnya kalian ketinggalan, kalian bisa banget buat tonton kegiatannya ulang itu di YouTube kita. Jadi Media Fisio sekarang itu udah ada YouTube-nya. Nama YouTube-nya itu Media Fisio Spasi Official. Jadi kalau misalnya kalian ketinggalan, jangan lupa buat tonton di situ. Terus juga jangan lupa di like, subscribe, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Oke? Oke, Mas Dimas sudah join bareng kita. Halo, Mas Dimas. Assalamualaikum. Salam, selamat malam. Iya. Iya. Oke. Di mana sekarang? Di Malaysia apa di Masih di Indonesia. Oh, masih di Indonesia sekarang. Oke. Gimana kabarnya nih Mas pas pandemi gini? Ya alhamdulillah ini Mbak. Karena sebenarnya udah pengen berangkat gitu. Tapi karena pandemi ini jadi harus online dulu. Oh gitu. Jadi online-nya sambil di Indonesia ya Mas ya? Di Malaysia. Jadi sekarang sementara harus online dulu. Tapi nanti berikutnya pasti harus berangkat ke sana. Oh gitu. Ya, semoga pandemi cepat selesai dan biar bisa cepat berangkat langsung ya Mas ya. Iya, amin. Amin. Ya, ini buat teman-teman yang belum kenal Mas Dimas. Jadi Mas Dimas ini nama lengkapnya Dimas Aji Prayitno, dan sekarang itu lagi kuliah S2 ya Mas ya, benar? Iya, benar. Iya. Di Mahsa University Malaysia gitu. Untuk jurusannya sendiri fisioterapi ya Mas, fokus ya ke bidang apa Mas? Kebetulan fokus ke neurologi. Oh, fokus ke neurologi. Wah, keren banget pastinya. Kena nih, kan sekarang kita mau sharing-sharing nih tentang kayak kehidupan di Malaysia, gimana sih cara Mas Dimas tuh bisa apply gitu kan beasiswa di Malaysia. Nah, yang saya pertanyakan sekarang aja adalah kenapa Mas Dimas tuh pilih Malaysia sebagai tempat studi buat S2-nya gitu? Kenapa itu ya? Sebenarnya yang jelas tuh satu dekat. Nah, ya benar. paling dekat. Lalu untuk biaya hidup sendiri itu nggak jauh berbeda dengan Indonesia, mirip lah sama Jakarta. Terus dari budaya sendiri juga nggak terlalu beda gitu kan, masih banyak yang Muslim. Yang utama finansial sebenarnya Pak. Kalau misal di Euro, Australia gitu ya, itu biaya hidup, selain biaya hidup tinggi, sebenarnya juga requirement yang dibutuhkan juga lebih tinggi. Jadi kayak mulai dari profisiensinya itu butuh IELTS yang tinggi juga. Terus kalau di sana biasanya mostly itu butuh pengalaman kerja. Nah itu, jadi susah gitu. Jadi kan kemarin kan kebetulan lulus 2019, buat yang degree-nya, terus langsung ambil ini biar nggak terlalu lama. Oke, alhamdulillah. Oke, jadi alasan memilih itu yang pertama karena finansial ya, sebenarnya karena di sana tuh memang gaya hidupnya beda lah sama di Indonesia sendiri gitu.
Oke. Terus gimana sih Mas waktu proses buat aplikasi ke kampusnya sendiri gitu? Karena kan dengar-dengar Mas Dimas sendiri itu kan juga dapat beasiswa di sana kan ya. Pasti teman-teman di sini mau tahu gitu gimana sih cara apply-nya. Terus kok bisa sih dapat beasiswa gitu prosesnya? Kebetulan itu emang waktu dari program yang di masa sendiri itu ngadain special scholarship namanya. Jadi melalui pemberkasan aja. Untuk registrasi ya simple, kita aplikasi online, nanti langsung dihubungi langsung sama agennya, kita dikontak, terus kita mengumpulkan persyaratannya dari ijazah, transkrip itu harus udah ditranslate semua ke dalam bahasa Inggris, lalu resume atau CV-nya itu, terus ya tadi TOEFL minimal 550, terus banyak sama supporting dokumen yang lainnya gitu kan. Terus di sana kita waktu itu offer buat special scholarship. Saya tanyakan untuk kira-kira saya bisa dapat. Nah itu nanti ternyata seleksinya melalui pemberkasan dan alhamdulillahnya saya lolos itu lagi. Tapi sebenarnya banyak beasiswa yang lain itu sebenarnya untuk masternya sendiri itu ada. Cuma kebetulan yang awal ditawarkan tadi itu yang special scholarship tadi. Jadi saya langsung ambil itu aja. Begitu. Oke, special scholarship. Itu untuk informasinya sendiri bisa kita lihat di website Maksa University-nya ya Mas berarti? Iya, ada di websitenya ada sendiri. Jadi waktu apply sendiri nanti dapat email. Waktu itu saya langsung dapat email kan, email balasan dari sana. Datang langsung dapat itu penawaran untuk scholarship. Jadi untuk periode ini ada scholarship ini, tapi dengan terms and condition kayak gitu. Jadi langsung ada. Untuk penelitiannya sendiri sebenarnya di sana juga ada beasiswanya. Tapi kita harus apply sendiri kalau itu. Jadi biar nanti kalau project akhirnya itu di cover itu harus apply sendiri. Oh gitu. Oke. Keren banget. Nah, buat teman-teman nanti yang masih penasaran ini gimana prosesnya Mas Dimas itu boleh langsung tanya aja di kolom komentar ya. Nanti kita langsung sampaikan ke Mas Dimasnya. Nah, untuk proses pendidikannya sendiri itu gimana Mas sekarang? Maksudnya proses belajarnya karena kan sekarang masih online ya. Apakah ada yang berbeda dengan proses waktu di Indonesia atau bagaimana? Kalau dibilang beda ya masih jauh beda. Sekarang distance learning gitu kan ya kan distance learning. Dan kalau waktu yang saya rasakan metode pembelajarannya sendiri waktu di kampus saya yang sebelumnya sama yang sekarang, yang jelas di program master ini tuh lebih menekankan bagaimana kita clinical reasoningnya yang lebih diutamakan. Nah jadi untuk di tingkat master sendiri itu kita harus mempunyai clinical reasoning yang bagus. Nah di situ yang kita jadi untuk basicnya kayak anatomi, fisiologi kayak gitu itu mereka nggak ngajarin lagi, tapi langsung ya jadi pola berpikirnya gimana sih clinical reasoning itu yang baik itu gimana, lalu cara baca jurnal, penulisan jurnal yang baik kayak gitu. Lalu ada lagi langsung ke case scenario, bagaimana kita dari skenario itu menentukan treatment atau memprioritaskan problem-problemnya itu gimana, alasannya apa, kenapa. Nah itu yang kesulitannya di situ. Oke. Iya, karena berarti lebih banyak ke ini ya, kita lebih banyak belajar sendiri gitu. Jadi kayak cuma dikasih dia gimana cara baca jurnal, tapi kita pahami sendiri gitu. Iya, pahami sendiri. Oke. Terus untuk Mas Dimas sebelumnya udah pernah ke masanya langsung atau pas masuk ini langsung pandemi gitu? Pas masuk langsung pandemi. Jadi iya kan saya itu pendaftaran itu waktu dia udah waktu corona daftarnya. Oke. Mohon maaf. Berarti sejauh ini belajarnya masih
via online aja gitu, via Zoom meeting. Gitu. Tapi udah ada kultur Malaysia yang berasa belum selama online tuh? Kalau kultur Malaysia ya belum bisa merasakan. Tapi kalau di masa sendiri itu dia kan private college gitu ya, jadi swasta. Apa namanya, dia multi ras di sana, banyak, nggak hanya ras Melayu, tapi di sana juga ada ras Chinese, ras India. Jadi dosennya sendiri itu kalau menurut saya ras India kayak gitu. Jadi dari logatnya itu udah beda, aksennya itu berbeda. Tapi mereka semua respect kok, welcome semua, nggak beda-beda. Ada sih teman lain itu di kampus yang lain, yang di negerinya, katanya itu culture-nya pun ya nggak jauh berbeda. Mereka juga lebih respect. Yang penting kalau untuk masalah kuliah ya lebih individual, tapi kalau untuk teamwork bagus juga untuk student lagi. Jadi ya memang kultur Malaysia sebenarnya nggak terlalu jauh berbeda juga dari Indonesia. Iya. Jadi buat teman-teman yang masih ngeri gitu, kalau misalnya mau keluar negeri takut culture shock, bisa pilih Malaysia ya sebagai Oke. Terus menurut Mas Dimas sendiri nih, ada nggak sih keuntungannya banget gitu ketika memilih Malaysia menjadi tempat untuk ambil postgraduate studinya ini? Keuntungannya ya apa ya, bisa dibilang ya karena geografis itu ya paling dekat, finansial juga nggak terlalu yang mahal untuk biaya hidup juga ya, cost livingnya. Terus budaya juga, kita kan nggak bisa selalu mengikuti, nggak semua orang bisa mengadaptasi dengan budaya yang langsung beda kayak gitu kan, apalagi kayak Eropa kayak gitu, Amerika kayak gitu kan nggak bisa semua orang bisa mengikuti. Lalu apa lagi ya paling utamanya itu sih Pak, mengenai keuntungannya itu. Dan di sana juga untuk fisioterapi ataupun ilmu kesehatan itu sebenarnya lebih maju mereka. Jadi jangan untuk takut misal Eropa lebih bagus atau apa, ya memang mereka udah lebih dulu, tingkatannya, levelnya udah lebih tinggi di sana. Jadi jangan takut lah, tenang, bersama kok semua. Terus kalau misalnya ada nih teman-teman yang tertarik banget buat masuk ke Mahsa University untuk ambil postgraduate-nya itu, ada nggak sih pilihan-pilihan peminatannya selain neurologi gitu? Misalnya aku pengen banget di pediatri gitu, atau aku pengen banget di sport gitu. Ada nggak sih pilihan kayak gitu, Mas? Kalau di Mahsa sendiri sementara cuma ada 2, jadi neurologi sama muskuloskeletal. Ya. Tapi kalau di mata yang lain tuh kebanyakan itu kayak ya muskuloskeletal. Sekarang sih saya kalau nemu pediatri atau kardio ya, karena kebetulan minat di neuro, saya lihat di Mahsa itu ya udah masuk gitu. Terus kalau misalnya ini Mas, kalau misalnya kita nih anggap saja tidak pandemi gitu kan, langsung ke Malaysia gitu, itu ada nggak sih kayak perkumpulan teman-teman dari Indonesia gitu, jadi biar kayak kita tuh di sana pas datang nggak benar-benar sendirian gitu, karena kan ada orang-orang beberapa yang takut keluar negeri, takut sendirian gitu loh. Ada nggak sih perkumpulannya gitu loh? Jelas pasti ada, namanya itu Perhimpunan Pelajar Indonesia. Jadi di Malaysia sendiri itu ada PPI-nya. Di setiap negara apapun yang banyak mahasiswa Indonesia pasti ada namanya PPI di sana, maupun di Belanda, maupun di Jerman, di Inggris, Malaysia, atau dimanapun ada nanti grup namanya PPI. Coba cari sendiri PPI negara apa gitu, nanti kita bisa kontak di sana, dan biasanya itu nanti ada perkumpulannya. Jadi nanti kita ada meeting gitu. Nanti ada meeting, kita masuk ke PPI itu tadi. Oh gitu. Nah, jadi buat teman-teman yang mau keluar negeri, lanjut dulu. Oh iya, oke. Jadi di atau Facebook itu atau Instagram juga ada kok, PPI Malaysia, coba cek, itu ada. Baik. Ya.
Jadi buat teman-teman yang mau keluar negeri tapi takut sendirian, bisa langsung dicek aja di Instagram setiap negara gitu ya. Jadi ada PPI, dan untuk ke Malaysia itu ada PPI Malaysia namanya gitu. Oke, ini ada pertanyaan nih Mas dari teman-teman kita, dari Vicky. Oke, selamat malam Mas Dimas. Apakah informasi scholarship di platform kampus Mas Dimas ada untuk setiap tahunnya? Untuk garis besarnya, syarat apa aja sih yang paling penting dan yang paling menunjang untuk apply di Mahsa University? Kalau yang special scholarship tuh saya nggak tahu ya tiap tahunnya ada apa enggak. Tapi kalau untuk scholarship yang lain kayak yang untuk researchnya atau apa gitu, ada 2 kalau nggak salah. Saya lupa itu kayaknya ada tiap tahunnya itu. Tapi kalau untuk yang special scholarship saya nggak tahu itu ada atau enggaknya. Oh gitu. Jadi mungkin bisa dicek langsung di website Mahsa University. Dan nanti coba kalau misal emang mau apply atau kontak, nanti langsung dihubungi dengan agentnya langsung. Bisa via WA, agentnya juga fleksibel, pakai WA gitu kan, jadi nggak perlu repot-repot pakai email. Jadi enak kok daftaran di Mahsa itu. Jadi, langsung hubungin, tanya apapun nanti dijawab sama agent. Jadi setiap anak itu nanti dapat agent masing-masing. Kan kebetulan saya nggak sendiri daftar, ada teman juga yang daftar. Oh, iya. Berarti untuk agentnya sendiri itu kita dapat informasinya tetap dari website Mahsanya itu ya Mas ya? Untuk apa? Untuk agentnya yang bisa dihubungi via WhatsApp? Oh, nanti kalau misal waktu melakukan, dia bisa hubungi kontak yang ada di webnya itu, atau nanti kalau udah apply langsung, misalnya udah ngisi form, itu nanti secara otomatis langsung dihubungi agentnya via WhatsApp. Oh gitu. Ya. Oke. Terus tanyain lagi nih Mas, ada nggak sih kayak challenges gitu ketika tahu Mas Dimas keterima di Malaysia gitu? Ada nggak sih yang membuat Mas Dimas tuh ngerasa tertantang gitu ketika Mas Dimas membawa nama Indonesia untuk studi ke Malaysia, apalagi fisioterapi terutamanya? Gimana ya? Kalau sekarang sih ya pasti belum terlalu merasakan ya, karena saya belum langsung ke sana gitu kan. Cuma yang jelas tujuan saya hanya belajar di sana. Ya kayaknya jadi paling challenge di situ metode pembelajaran. Metode pembelajaran beda, terus pola pikir kita yang harus dirubah gitu kan. Kita harus clinical reasoning yang sebenarnya saya masih minim sekali dengan clinical reasoning itu tadi. Jadi tiap hari itu ada tugas, selalu ada tugas. Hampir nggak ada, jarang yang nggak ada tugas itu jarang. Buat teman-teman yang masih mau bertanya lagi, bisa langsung tinggalin pertanyaan di kolom komentar ya. Mumpung kita masih sama Mas Dimas, jadi masih banyak banget pertanyaan yang bisa kita tanyain langsung. Oke. Ada tips and trick tertentu gak nih Mas, buat kita nih yang mau belajar di Malaysia, terutama anak fisioterapi, apalagi yang belum lulus atau pengen udah lulus sih sebenarnya gitu. Ada tips and trick tertentu gak nih, kita bisa menggapai mimpi kita gitu loh untuk studi di luar? Yang pertama niat sih, niat. Jadi jangan takut kepikiran nanti biaya gimana. Kan biasanya kesulitan tuh biaya gitu kan biasanya. Biaya, tapi sebenarnya untuk membiayai itu kita bisa cari di mana saja gitu. Kita misal nggak harus di Mahsa, mau di kampus lain, atau kita bisa lihat cek LPDP gitu kan, banyak scholarship atau Australian Award, atau kalau di Belanda itu namanya apa gitu saya lupa. Sebenarnya banyak untuk biaya untuk kuliah itu. Jadi jangan takut, jangan ragu gara-gara pembiayaan. Tapi bagaimana kita caranya untuk memenuhi persyaratan tersebut. Itu yang paling poin utama. Terus yang jelas ya minta doa restu ke orang tua, karena ya nggak mungkin lah kalau bukan karena orang tua itu kita pasti orang tua itu tadi. Jadi ya itu yang 2 poin utamanya ya, sama 3 sih, doa. Doa ya. Oke. Jangan ragu lah untuk kuliah itu karena biaya atau apa, itu hanya kayak apa ya, berarti niatannya masih kurang. Sebenarnya pasti ada jalan lah untuk menuju Roma. Kan biasanya bilang gitu ya Pak. Oke.
Oh ya, ini ada yang bertanya lagi. Izin bertanya, untuk sekolah ini diperlukan persyaratan minimal skor TOEFL. Kalau untuk program masternya itu di sana 550 TOEFL. Kalau untuk IELTS-nya 5,5 atau 6. Tapi pengertiannya ketika sama dosen dan sama teman-teman berinteraksi itu Mas Dimas lebih sering pakai bahasa Melayu atau ke bahasa Inggris? Bahasa Inggris ya? Iya, Oke. Jadi memang interaksi sehari-hari di kelas pun pakai bahasa Inggris ya Mas berarti? Iya, bahasa Inggris. Dalam satu kelas itu memang kelas untuk kelas internasional atau itu kelas reguler biasa gitu untuk master di sana dan Mas Dimas masuk ke situ? Atau gimana? Kelas internasional. Jadi gitu. Jadi bisa programnya itu setahun. Oh, program setahun. Ya, 1 tahun. Ada 2 tahun part time, tapi itu dikhususkan untuk warga Malaysia sendiri. Oh gitu. Iya. Jadi jenjang pengambilan S2 ini sampai nanti ke graduation itu cuma 1 tahun ya berarti jangka waktunya? Iya, harusnya setahun. Tapi kayaknya ini molor karena corona. Iya, pandemi. Iya, karena. Oke. Untuk ada ini ya Mas, apa ya, kayak tips gitu lah untuk masih takut juga di bahasa Inggris gitu, gimana sih cara kita bisa upgrade bahasa kita gitu loh untuk keluar. Karena kan kadang aduh takut gak mau keluar, orang nggak bisa bahasa Inggris ngapain studi di luar gitu kan. Ada tips gak sih Mas buat kayak kita bisa upgrade bahasa Inggris kita? Jujur ya, sebenarnya bahasa Inggris saya belum terlalu bagus itu loh, malam ini masih ya. Yang penting saya TOEFL memenuhi, saya berani masuk. yang jadi pertama niat. Jadi yang pertama itu niat. Kalau ada niatan pasti apapun yang untuk mencapai itu pasti kita lakukan gitu kan. Contohnya TOEFL, saya harus mencapai 550. Yes, gimana caranya saya bisa mencapai itu 550 itu tadi. Kalau untuk kita supaya biar bisa lancar speaking, listeningnya biar bagus juga, ya kita harus praktis terus. Nggak ada cara lain selain itu. Kalau hanya susah bahasa Inggris ya, kalau hanya bilang susah nggak ada solusi ya sama aja kok. Oke. Karena practice makes perfect ya. Selalu harus praktis. Cuma itu pasti ada tesnya. Iya benar. Ini ada pertanyaan lagi, Kak, kemarin itu cari beasiswanya dulu atau daftar ke kampus dulu baru temuin program beasiswanya? Kalau kebetulan waktu saya daftar tuh langsung setelah application formnya itu langsung ditawari offer scholarship-nya. Jadi langsung waktu itu kebetulan ya untuk special scholarship. Jadi memang Mas Dimas ini ditawari beasiswa ya berarti pas waktu mendaftar. Jadi langsung dapat special scholarship gitu. Oh gitu. Oke. Ada pertanyaan lagi dari Kak Zizi. Kak mau tanya, kakak itu sekarang master by research atau master by course? Master by course. Jadi programnya di sana kenapa juga saya milih masa itu di sana master by course. Jadi nanti semester pertama ini masih untuk clinical reasoningnya teori aja masih ya. Nanti semester 2 nanti ada clinical posting, nanti bisa praktek ke government atau private hospitalnya di Malaysia atau ke private kliniknya atau rehabilitation center kayak gitu. Nanti ada prakteknya. Oh. Jadi kenapa saya milih di situ karena ada prakteknya tadi. Iya betul. Oke. Tapi nanti karena ini kan jangka waktunya itu 1 tahun ya tadi kalau nggak salah. Terus apakah ini ada tesis juga atau cuma kayak tugas akhir dan lain sebagainya gitu Mas untuk program S2-nya? Kalau itu masih belum tahu sih, cuma just di kurikulumnya itu ditulis project. Oh project. Iya, itu nanti nggak tahu nanti harus yang kayak model tesis kah, harus yang diupload atau gimana, itu masih belum tahu. Tapi yang jelas di kurikulumnya sendiri dituliskan
untuk di semester akhir itu ada project. Ya. Untuk beasiswanya sendiri ini beasiswa full untuk beasiswa kuliah dan biaya hidup atau hanya untuk beasiswa kampusnya aja, Mas? Jadi ini juga biasanya parsial sih. Jadi untuk biaya kuliahnya aja. Jadi dapat gitu. dapat beasiswa potongan sekian untuk biaya kuliahnya. Berarti di Mahasiswa University itu beasiswa parsial ya di special scholarship ini gitu kan. Oke, belum ada pertanyaan lagi. Oke, buat teman-teman yang mau bertanya boleh langsung tinggalin pertanyaan di kolom komentar. Terus yang saya mau tanyain juga nih Mas, saya sebenarnya penasaran sama ini kayak fisioterapi di sana, maksudnya kan biaya hidupnya kan nggak ditanggung nih Mas kan sama gitu. Nah kalau misalnya kita mau sambil time gitu, sambil kerja sebagai fisioterapi atau sebagai yang lain sebagainya sambil cari uang itu apakah diizinkan oleh kampusnya? Bisa kok, bisa. Untuk mau part time itu bisa, cuma dari kebijakan visa. Jadi itu dari kebijakan jadi visa student tuh nanti di sana bisa sambil kerja, tapi ada sebentar ya saya lupa nanti bisa sambil kerja tapi ada batasan. Jadi kita bisa kerja part time. Nah, nanti tiap minggunya itu dengan maksimal 20 jam per minggu. Ya, kayak gitu. Tapi per week during semester breaks or more than tapi hanya di waktu libur semester atau yang lebih dari 7 hari bolehnya untuk part time. Oh gitu, jadi misalnya lagi ada jam kuliah gitu misalnya itu nggak boleh ya, berarti pas lagi holiday gitu. Waktu during semester breaks of more than ya, jadi waktu semester break aja yang lebih dari 7 hari bolehnya waktu part time. Tapi sebenarnya kalau ada teman yang di Eropa itu kok biasanya orang yang visanya sebenarnya bukan untuk kerja gitu ya, dia bisa kayak jadi flag worker gitu, jadi nyari kerja sendiri tapi gajinya nggak seberapa, tapi untuk kebutuhan itu lumayan. Tapi ya kalau ketahuan itu juga resiko nanti. Paling kalau kayak gitu freelance diem berarti ya, kalau bisa mau sambil cari. Ada pertanyaan lagi nih Mas, untuk program master fisioterapinya sudah harus mengambil spesialisasi belum Kak? Di Univ Kakak diwajibkan mengambil spesialisasi apa aja? Ini sebenarnya tadi udah dipertanyakan juga di awal, cuma ini dari awal kita berarti langsung pilih ke spesialisasinya ya Mas? Iya, langsung. Mau apa gitu? Langsung dipilih nanti. Jadi nanti kita tanyakan sama agennya, di agennya atau nanti waktu orientasi kita ditemukan dengan kaprodinya sana kan. Terus suruh milih siapa aja yang masuk ke neuro atau muskuloskeletal. Di sana kan ada 2 spesialisasi. Oh gitu. Tapi di dalam 2 pilihan itu nggak ada kriteria tertentu ya, misalnya kayak skripsi kita harus merujuk ke neuro atau skripsi kita harus merujuk ke muskuloskeletal gitu. Jadi kita tinggal pilih aja ya berarti. Iya kan kita kan nggak ada untuk requirement untuk ngasih proposal untuk skripsinya gimana nggak ada kalau di masa. Jadi mau milih terserah nanti, tapi nanti yang jelas proyeknya ya kalau milih neuro ya proyeknya nanti neuro. Oke, belum ada. Soalnya memang karena waktu itu juga pernah saya coba daftar di UKM di mana itu kan emang by research, jadi kita harus kumpulkan proposalnya dulu, nanti dikasih supervisor yang sesuai di bidangnya itu nanti, tujuannya proposal itu tadi. Sebenarnya cuma saya penasaran, sebelum Mas Dimas daftar special scholarship di Mahasa ini, apakah Mas Dimas pernah daftar juga gitu untuk beasiswa lain atau coba di kampus lain?
Belum, nggak pernah sih. Cuma karena belum ada yang buka waktu itu. Sebenarnya pengen lihat LPDP gitu kan, cek LPDP. Cuma LPDP belum buka. Waktu saya cari itu kan, dan untuk kalau bisa itu paling gampang itu kalau kita udah dapat conditional letternya, LOE-nya, letter of acceptance-nya itu paling mudah itu kalau LPDP udah dapat itu. Iya, betul sekali. Dan kalau untuk di luar negeri sendiri itu IELTS minimal tuh kalau 6, kalau nggak 6,5 kalau LPDP itu. Nah kan kalau saya kan TOEFL-nya mepet-mepet gitu ya. Nggak sampai 600, jadi ya udah. Dari Mas, kita nih di sini yang lagi nonton juga sama saya, Mas Dimas, kasih lah gitu kata-kata motivasi buat kita gitu, biar kita bisa mau ngelanjutin studi di luar negeri gitu kan, bawa nama baik Indonesia, terus sana bawa ilmu gitu. Apa ya? Kalau saya bikin kata-kata yang bagus bisa gitu ya. Tapi yang jelas niat kita, kalau saya sendiri pengen majukan fisioterapi Indonesia kan, karena SDM sendiri di Indonesia fisioterapi untuk mengajar sendiri kan minim, kalau dihitung itu minim. Mungkin kalau di Jakarta, di Jawa, mungkin mereka lebih banyak untuk dosennya yang lebih maju. Tapi kalau di tempat saya kan di Surabaya, di Jawa Timur, masih minim untuk kayak pengajar yang yang sesuai gitu kan, yang biar untuk lebih maju lagi. Nah, dari niat itu, apa sih niat kita belajar, dulu kita untuk belajar apa gitu. Jangan sampai nanti kalau kita udah belajar di luar negeri kita nggak pulang, itu yang salah sebenarnya. Kan banyak orang kayak gitu ya kan. Nah sebenarnya kok tujuan kita belajar kalau hanya untuk di negara lain itu buat apa gitu kan. Sebenarnya kita sendiri masih membutuhkan orang-orang yang mau peduli gitu. Jadi biar fisioterapi sendiri di Indonesia itu lebih maju dan nggak diremehkan kan, itu kan sebenarnya. Ini kan banyak masalah kayak gitu kan, yang hanya, ya mohon maaf ya, sebenarnya saya nggak mau bahas gimana, cuma kalau kita hanya sebagai fisioterapi itu ya hanya pasang dorong-dorong diatermi aja gitu kan, ya nggak perlu susah-susah gitu kan sekolah. Maksudnya nggak perlu kita harus S1 ataupun kita nambah S2 lagi, tapi ya cukup D3 aja mungkin kayak gitu ya. Saya nggak maksud menyinggung apa ya, tapi mari kita bareng-bareng, juga bareng-bareng. Nanti yang udah belajar mungkin nanti saya juga pengen sharing lagi, belajar bareng. Nggak ada salahnya yang udah kuliah di luar itu sharing, berbagi ilmu ke semuanya. Betul, setuju banget sih emang kita Mas Dimas sendiri, karena kalau misalnya kita nggak update terus ilmu kita gitu ya, mau gimana gitu. Fisioterapi udah dipandang sebelah mata sama masyarakat gitu kan, masa mau gitu-gitu aja. Dan satu lagi, kurangnya, menurut saya sendiri kurangnya itu mungkin banyak yang masih bingung pengen jadi fisioterapis apa gitu kan. Betul. Nah dari awal kita harus menentukan itu. Misal kita mau elektro nggak masalah, nggak ada yang salah dengan elektro gitu kan. Tapi halo? Oh iya Mas, barusan sinyalnya sepertinya terputus. Iya Pak, maaf. Oke. Jadi kan ada fisioterapi kan ada 5 bidang nih. Kalau kita harus nanti udah pertengahan yang masih S1 gitu ya, D3 atau S1 pertengahan tahun itu bisa menentukan nanti pengen muskuro atau mau ke neuro, ke pediatri. Jadi nanti kita biar bisa fokus ke satu bidang itu. Nanti kita
kan susah gitu ya untuk master untuk 5 bidang itu kan pasti susah, nggak semua orang bisa melakukan itu. Jadi biar fisioterapis di Indonesia sendiri untuk perkumpulan tiap bidang kayak sport kan udah maju, neuro juga kemarin ada PFNI, pediatri ada sendiri. Nah kalau kita mengumpulkan di perimpunan itu nanti kumpul semua orang-orang hebat kan, insya Allah pasti keren kan itu. Benar-benar nggak kebayang Indonesia tuh pasti bakal maju banget fisioterapinya kalau banyak orang yang punya pikiran kayak Mas Dimas kayak gini. Oke, ini ada pertanyaan lagi Mas. Jadi ada Mas, saya kan sulit juga untuk interaksi pakai bahasa Inggris nih. Ada metode belajar gak dari Mas Dimas untuk praktik sehariannya itu kayak gimana sih? Waduh. Emang ya harus cari temen yang saling mau mendukung untuk belajar bahasa Inggris itu. Emang sulit sih kalau sendiri untuk komunikasi bahasa Inggris itu sulit. Tapi mungkin kalau kayak listening gitu ya, kita bisa belajar sendiri. Tapi kalau untuk speaking kita harus cari partner, nggak bisa kalau nggak cari partner. Betul banget. Dan jangan takut guys, sebenarnya kita salah grammar kalau ngomong itu hanya karena ketakutan kita, sebenarnya takut salah ngomong gitu ya. Itu sebenarnya nggak ada masalah. Saya sendiri sering salah ngomong, maksudnya kalau mereka nggak tahu tinggal mereka tanya lagi, nggak paham mana, tinggal kita jelaskan lagi dengan cara bahasa yang lain, dengan kata-kata yang lain, dan mereka paham kok, itu nggak ada masalah. Betul. Biasanya justru orang luar negeri langsung tuh jarang yang jadi kayak grammar Nazi gitu ya, kayak soal untuk speaking sebenarnya nggak yang pakai full grammar gitu, enggak. Sebenarnya itu malah ada beberapa kosakata yang hilang untuk speaking itu, jadi supaya speakingnya lebih natural kayak gitu. Iya. Ada pertanyaan lagi nih Kak, ada untuk sistem pembayaran uang kuliah itu kalau di sana kayak gimana ya Kak? Ini sebenarnya Kak Dimas kan biasanya berarti nggak bayar kuliah. Mungkin untuk kalau dia mau bayar kali ya. Gimana? Ada yang bertanya untuk sistem pembayaran uang kuliahnya gitu. Kalau misalnya di sana tuh bagaimana? Gitu. Sistem pembayaran kuliahnya tuh bisa mengajukan untuk cicilan. Bisa dibayar 2 atau 3 kali pembayaran. Kayak gitu. Jadi mirip-mirip sebenarnya sama aja kayak sistem di sini gitu, bisa cicilan juga. Iya, tapi tergantung dari agennya. Agennya pasti kalau mengerti dari kondisi itu nanti bisa diajukan. Oke. Terus ada lagi nih Kak, untuk pembukaan pendaftaran universitas di sana itu biasanya ada di bulan apa ya Kak ya? Kalau di masa ini setahu saya itu September, Januari kalau nggak salah, saya lupa tapi yang biasanya itu September sama Januari yang sering itu. Januari ya. Berarti dalam 1 tahun ada 2 kali pendaftaran ya, pembukaan pendaftaran? Kalau master itu biasanya 2 kali pendaftaran, ada yang di awal tahun sama di akhir tahun. Ikut semester ganjil atau dan semua pendaftaran itu bisa dilakukan secara online ya, dengan pengiriman email gitu. Jadi langsung aja online, meskipun nggak di jadwalnya sebenarnya kita bisa mau langsung apply gitu bisa. Nanti kita tinggal dapat condition letternya, letter of acceptance itu, nanti tinggal tunggu proses berikutnya aja. Buat teman-teman yang udah pengen banget buat daftar bulan 12, kalau misalnya buka di Januari, mulai sekarang udah mulai buka-buka tuh website-nya, cari informasi. Nggak bisa cari informasi, terus segera kayak akte kelahiran, ijazah, transkrip, itu segera ditranslate dalam bahasa Inggris. Itu harus biar nanti waktu pendaftaran kita langsung kumpulkan, jadi kita nggak perlu ribet keluar itu. Kadang itu soalnya
ada yang kayak transfer ke institusi luar gitu ya, maksudnya nggak resmi dari kampus gitu, ada yang nanti dipertanyakan masalahnya. Jadi kalau bisa emang dari kampus memfasilitasi untuk translasi jasa atau transkrip dalam bahasa Inggris itu lebih bagus. Terus kalau untuk akte sendiri di Dispenduk itu udah ada kok transkripsi bahasa Inggris, malah dari anak yang lahiran tahun 2000 itu aktenya udah dalam bahasa Inggris kalau setahu saya itu. Kalau dulu saya kan tahun 90-an kan belum ada aktenya, ya masih bahasa Indonesia gitu kan, tapi kalau sekarang udah bahasa Inggris, tahu saya sih. Saya belum pernah lihat juga sih Mas, belum ngecek anak soalnya. Oke. Untuk website kampusnya sendiri tuh apa ya Mas, biar kita bisa langsung buka? masa.edu.my masa.edu.my ketiga masa masa.edu. Oke, sudah diketikin. Oke, nah itu kalian udah bisa, teman-teman udah bisa cek langsung di masa.edu.my gitu untuk pembukaan pendaftaran kampus selanjutnya, dan juga beasiswa yang bisa didapat tuh apa aja gitu di situ ya. Yeah. Terus terakhir nih Mas, mungkin ya sebelum kita tutup. Oke. Mau mintain ya paling kayak kata-kata terakhir untuk teman-teman gitu dari Mas Dimas. Oh ya, kata-kata penutup untuk teman-teman dari Mas Dimas. Aduh, kata-kata lagi. Yang jelas, ayo kita bareng-bareng majukan fisioterapi Indonesia. Yang niat belajarnya ditingkatkan lagi, jangan anggap sepele profesi kita. Sebenarnya profesi kita itu sangatlah hebat gitu ya, nggak semua orang bisa masuk ke fisioterapi kita, nggak ada yang bisa, profesi lain pun nggak bisa mengambil ahli peran kita. Jadi tingkatkan kredibilitas kita dengan belajar, tingkatkan skill kita, dan nanti di situ fisioterapi Indonesia bakal maju. Kalau bukan kita, siapa lagi gitu. Keren, wow. Oke. Sebenarnya ya masih buat sharing sama Mas Dimas. Saya tuh masih banyak banget yang saya tanyain gitu, karena saya juga punya cita-cita tinggi untuk study abroad gitu, untuk study di luar gitu kan. Harus lanjutkan, nggak ada halangan. Tentang halangan tuh pasti ada solusi. Setiap hambatan itu pasti ada solusi. Tinggal kita mau mencari solusi itu apa. Betul sekali, wow. Keren banget. I don't want to end this pretty session, tapi ya waktu kita terbatas. Untuk sekarang mungkin kita bisa sharing lagi ya Mas ya, kalau bisa Mas Dimas ada waktu lagi kasih buku kuliah juga gitu. Oke. Terima kasih banyak Mas Dimas sudah menyempatkan waktunya untuk ini. Terima kasih media video. Sama-sama. Oke, kita tutup aja untuk sesi hari ini. Terima kasih Mas Dimas, terima kasih kepada teman-teman sejawat fisioterapi yang udah menonton hari ini dan menyimak pelajaran kita hari ini dari Mas Dimas gitu kan. Oke. Saya tutup untuk sesi hari ini. Selamat malam dan selamat beristirahat.